Di episode ini saya akan membahas tentang operator Java. Nah, operator yang pertama itu adalah arithmetic operator. Jadi, arithmetic operator ini adalah untuk mem- perform ya atau melakukan operasi matematika seperti itu ya teman-teman. Jadi ada addition atau penjumlahan. Contohnya kalau A 10, B 5, berarti kalau dijumlah 15 seperti itu. Minus, operator minus ini untuk subtraction. Terus bintang ini untuk multiplication. Contohnya A times B ya. A kali B ini 50 karena hanya 10, B-nya 5. Slash ini untuk division atau pembagian. Dan yang terakhir ini tanda persen. Ini disebutnya modulus atau remainder. Nah, untuk contoh ini 10 di modulus 5 itu sisanya 0. Kalau dibagi 10 dibagi 2 division ini hasilnya 2. 10 dibagi 2. 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Tapi kalau 10 modulus 5 ini nggak ada sisanya. Karena habis 10 ini habis dibagi 5. Contoh lainnya misalkan 10 dibagi 3. Nah, kalau 10 dibagi 3 itu ada sisa, yaitu sisanya 1 ya teman-teman. Nah, coba kita buat code-nya. Saya kasih contoh untuk membuat code-nya ya teman-teman. Saya buka di IntelliJ IDE. Saya bakal buat new Java class di sini. Namanya saya akan kasih nama operator Java. Seperti itu ya. Kita buat kelas baru dan di sini saya bakal tulis PSVM. Terus teman-teman press tab, dia akan buatin public static void main-nya. Oke, yang pertama mungkin saya akan langsung ajarin tentang modulus ya. Saya mau buat integer di sini. Integer A misalnya 10. Terus integer B misalnya 5 ya. Ya. Oke, terus saya buat integer lain buat resultnya atau buat hasilnya. A modulus tanda persen B. Itu ya. Terus saya mau keluarin nih nilai si result ini. Saya mau keluarin. Saya tulis system .out.println. Saya langsung keluarin resultnya di sini. Oke. Nah, coba kita save. Teman-teman bisa klik ini, run, belajar tipe data. Atau di sini teman-teman klik kanan, run operator java.main ya. Oke, nah keluar hasilnya. Resultnya ini di sini di print 0. Atau kita bisa juga kalau mau kasih teksnya di depannya, tanda petik 2 ya, double quote, result atau hasilnya. Lalu kita kasih plus result. Ini kasih tanda petik 2 supaya ada teksnya ya. Ini tuh hasilnya. Atau kalau mau kita ganti jadi hasil juga bisa, hasil misalnya. Oke, kita save. Kita jalankan lagi, run operator Java. Nah, sekarang keluar ya. Teksnya hasil, hasilnya itu 0. Jadi si result ini nilainya 0. Misalnya saya ganti 10, B-nya jadi 3 nih. Coba kita jalanin lagi. Sekarang hasilnya jadi 1. Karena 10 dibagi 3 ini ada sisanya. Sisanya itu 1. Seperti itu ya. Kalau 20 kira-kira berapa nih teman-teman? Kalau 20 dibagi 3, 3 dikali yang paling mendekati 20 itu 3 dikali 6 ya. Nah, 3 dikali 6 itu jadi 18. Nah, kalau 18 jadi sisanya 20 kurang 18 ada sisanya 2 kayak gitu ya. Coba kita buktikan, kita run lagi.
Nah, seperti itu. Hasilnya 2 karena modulusnya atau sisanya 2. Oke. Seperti itu yang arithmetic operator. Kalau yang lainnya itu cukup simpel ya. Kalau misalkan ditambah atau dikurang, kita tinggal ganti tambah seperti ini, 20 tambah 3, ya hasilnya 23 gitu ya. Oke. Nah, itu tentang arithmetic operator. Sekarang saya akan bahas selanjutnya tentang relational operator ya. Nah, relational operator ini dia return true or false gitu. Jadi hasilnya itu true atau false. Hasilnya boolean. Misalnya ini operator equal to. Ini adalah 2 sama dengan. Jangan lupa ya teman-teman, kalau equal to itu kita pakai 2 sama dengan. Kalau 1 sama dengan itu untuk assign variable. Contohnya kayak gini, A sama dengan 10. Ini sama dengannya 1. Untuk assign nilai atau memasukkan nilai ke dalam variabel. Kalau 2, ini untuk membandingkan sama atau enggak. Misalnya seperti ini, kalau A-nya 10, B-nya 5, kalau kita pakai 2 sama dengan, membandingkan sama atau enggak, ini enggak sama ya, A-nya 10, B-nya 5 enggak sama. Not equal to, jadi hasilnya false. Ini hasilnya boolean. Hasil dari relational operators itu selalu boolean, true atau false. Kalau not equal to, itu ditulisnya seperti ini, tanda seru sama dengan, ya. Dan ini A tidak sama dengan B, itu benar ya, karena 10 nggak sama dengan 5, jadi true. Ini greater than, A-nya lebih besar dari B, betul, karena 10 lebih besar dari 5. Less than, ini salah, karena 10 nggak lebih kecil dari 5 ya, nggak less than. Terus sama juga seperti itu, greater than or equal. Ya, ini true, karena 10-nya lebih besar dari 5. Ini juga kalau yang ini false, karena A-nya tidak lebih kecil atau tidak sama dengan juga dengan B. Seperti itu. Oke, saya akan kasih contoh ya teman-teman. Kita balik lagi ke IntelliJ. Di sini saya bakal kasih contoh mungkin yang sama dengan ya. Di resultnya ini saya mau kasih sama dengan. Coba kita jalankan. Nah, di sini kalau kita ganti tadi ya, untuk jadi langsung equal to, ini nggak bisa ya, karena kita dapat error incompatible types boolean cannot be converted to int. Karena hasilnya ini, hasil dari pembandingan ini, equal to ini, hasilnya boolean. Jadi kita nggak bisa masukin ke dalam integer. Kita harus ganti ini jadi boolean. Coba kalau seperti ini, kita jalankan lagi, run. Nah, sekarang hasilnya keluar. Hasilnya false. Karena 20 tidak equal to dengan 3. Kalau misalkan kita ganti jadi seperti ini, not equal to. Coba kita lihat hasilnya. Run. Sekarang jadi true. Karena betul ya. Ini not equal to. 20 nggak sama dengan 3. Kita ganti lebih besar misalnya. 20 lebih besar dari 3. Ini harusnya true. Coba kita run lagi. Nah, ini true. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk relational operator. Selanjutnya logical operator. Nah, logical operator ini ada 3. Ini digunakan dengan boolean ya. Jadi A dan B-nya ini boolean. Kalau NN kayak gini, logical N ya. Ini untuk membandingkan misalkan A dan B ini true atau false gitu ya. Dibandingkan. Karena A-nya true, B-nya false. Kalau ada salah satu yang false, kalau N ini jadi false gitu. Kalau OR, salah satu yang true itu jadi true. Misalnya A, logical OR B. Ini jadinya true, karena A-nya true. Salah satu aja true, itu jadi true. Dan ini logical not di depan A-nya. Jadi tidak
atau lainnya dari A, sisi lainnya dari A, kebalikannya dari A, kayak gitu. Jadi karena A-nya true, dipakai ini, logical not, jadinya false, seperti itu. Nah, coba kita buka juga contohnya, kita buat juga contohnya. Sekarang misalnya A-nya ini, jangan lupa kita harus ganti jadi boolean. Karena kita membandingkan dua boolean ya teman-teman. Misalnya A-nya true, B-nya false, gitu ya. Nah, saya mau coba kasih misalnya logical OR, gitu ya. Coba kita run. Sini kita run. Nah, di sini hasilnya true. Karena tadi kalau logical OR ini salah satu ada yang true, dia jadi true. Kalau AND, dia jadinya false ya, karena dua-duanya harus true. Kalau ada salah satu yang false, kalau AND ini jadinya false gitu. Kecuali kalau dua-duanya true nih. Kalau dua-duanya true, terus pakai AND, baru dia jadi true. Coba kita run. Nah, sekarang hasilnya true. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk logical operator. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ternary operator ya. Nah, ternary operator ini adalah disebut juga conditional assignment. Jadi contohnya kita mau masukin variabel, tapi kita punya kondisi. Nilai variabel ini tergantung dari kondisinya, seperti itu. Misalnya ya, ini condition. Jadi cara penulisan sintaksnya ini value if true, terus titik 2 value if false ya. Nah, coba kita buat aja ya code-nya biar nggak bingung. Saya akan kasih contoh misalnya. Ini kita balik lagi, kita jadiin integer. Integer A-nya misalnya 10 ya. Misalnya 10. Terus integer B misalnya 20. Nah, terus saya mau buat ternary operator ini untuk mencari nilai yang minimum gitu ya. Saya kasih komen kayak gini ya. Untuk kita kasih komen di Java, kita kasih slash, double slash seperti ini ya. Mencari nilai minimum misalnya. Nah, ini saya ganti lagi juga jadi integer. Dan kita kasih condition. Kita kasih condition di sini. Kalau misalnya A-nya kurang dari B, ya. A-nya kurang dari B, maka apa yang terjadi kalau true? Kalau kurang dari B, kalau true, kita ambil A. Karena kita mau ambil yang nilai minimum, nilai yang lebih kecil. Kalau nggak A-nya nggak lebih kecil dari B, maka kita ambilnya B. Berarti B-nya yang lebih kecil gitu ya. Coba ya. Kita jalankan. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya 10. Karena dia apa yang terjadi seperti ini. Dia akan membandingkan A dengan B, mana yang lebih kecil nggak A-nya? Oh, betul, A-nya lebih kecil. A-nya 10, lebih kecil dari 20. Jadi, dia ambil yang A, gitu. Nah, sekarang misalnya A-nya tuh nggak lebih kecil. Misalkan saya ganti B-nya jadi 5, gitu ya. Misalnya B-nya kita ganti jadi 5. Apa yang terjadi nih? Coba kita run. Hasilnya jadi 5, teman-teman. Dan apa yang terjadi di sini? Dia bandingkan A lebih kecil dari B nggak? Di sini hasilnya false. A-nya nggak lebih kecil dari B karena A-nya lebih besar. Jadi dia ambil, kalau false, ambil nilai yang ini, nilai yang B gitu. Misalnya contoh lain. Dan ini akan
ini jadi program yang membuat kita selalu dapat nilai yang minimum ya. Contohnya ya, misal 50, B-nya 40 gitu ya. Dia pasti ambil yang 40 gitu ya. Dia pasti hasilnya 40 gitu. Karena dia udah tahu dapat nilai yang minimumnya seperti itu. Dalam kasus ini 50-nya benar lebih besar dari B ya. Jadi kalau benar, kalau di sini true ya dia ambil yang A. A-nya tidak lebih besar ya, A-nya lebih Oke. kecil, 50-nya lebih besar dari B. Jadi ini false, false ambil yang B gitu ya. Yang which is 40. Oke. Seperti itu teman-teman tentang Java operator.